Halo, kembali lagi di channel Mr. Ranto. Mari kita berhenti sejenak dan menetap sebuah kenyataan yang brutal. Ada seorang guru di pelosok negeri, atau mungkin tepat di samping rumah Anda. Tiap pagi ia menyetrika seragamnya dengan rapi, berdiri di depan kelas dengan kepala tegak dan menaruh masa depan bangsa ini di pundaknya. Ia mengajar anak-anak kita tentang integritas, tentang keadilan, dan tentang cita-cita setinggi langit. Lalu, tibalah akhir bulan. Saatnya ia menerima penghargaan atas martabatnya. Ia membuka amplopnya dan di sana tertera angka yang menghina akal sehat. Rp300.000. Bahkan di beberapa sudut media sosial, kita menemukan catatan digital yang lebih biadab. Rp60.000 per bulan. Mari kita hitung dengan logika paling dasar. Rp60.000 adalah harga 2 porsi kopi di gerai warlaba kota besar. Namun, bagi sistem pendidikan kita, itu adalah harga 1 bulan keringat seorang pendidik. Pertanyaannya sederhana, tetapi menusuk jantung negara. Ini salah siapa? Apakah kita akan terus menggunakan pola lama, menunjuk hidung pemerintah pusat sebagai kambing hitam tunggal, atau menyalahkan pemerintah daerah yang seringkali dianggap mengelola mandat? Atau jangan-jangan kita sedang terjebak dalam sebuah sistem predator yang sejak awal memang tidak pernah menempatkan guru sebagai tumpuan peradaban, melainkan hanya sebagai angka pelengkap dalam laporan administratif. Hari ini, kita tidak akan sekedar mengeluh. Kita akan membongkar benang kusut ini satu persatu. Bukan dengan amarah yang meledak-ledak tanpa arah, tapi dengan data yang presisi, logika yang dingin, dan keberanian untuk berpikir jernih di tengah karut-marut birokrasi yang memuakkan. Kita akan berbicara tentang anggaran pendidikan 20% yang seringkali menguap sebelum menyentuh perut guru. Kita akan bicara tentang ego sektoral antara pusat dan daerah yang mengorbankan nasib manusia. Dan kita akan bicara tentang sebuah ironi besar. Bagaimana mungkin sebuah negara bermimpi menjadi Indonesia emas jika para penjaga gerbang emasnya bahkan tidak mampu membeli beras? Selamat datang di diskusi yang tidak nyaman ini. Masalah pertama yang harus kita bedah, dan ini adalah luka paling menganga, normalisasi kemiskinan guru. Kita sering mendengar narasi guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Namun di lapangan, narasi ini seringkali disalahgunakan sebagai tameng bagi birokrasi untuk membedakan upah yang tidak manusiawi. Karena di negara dengan anggaran pendidikan sebesar 700 triliun lebih, kita masih menemukan guru yang dibayar di bawah harga paket internet bulanan. Akar masalahnya adalah ketiadaan standar nasional upah guru. Saat ini, sistem kita melepaskan tanggung jawab kesejahteraan guru honorer sepenuhnya ke tangan sekolah dan kebijakan daerah. Akibatnya kita menciptakan sebuah diskriminasi sistemik atau geographic destiny atau takdir geografis. Bayangkan, 2 guru dengan kompetensi yang identik, lulusan universitas yang sama, dan mengajar mata pelajaran yang sama, beratnya. Namun, karena guru A mengajar di daerah dengan PAD atau pendapatan asli daerah yang tinggi, ia mungkin mendapat upah yang mendekati layak. Sementara guru B yang mengajar di daerah terpencil atau kabupaten dengan manajemen fiskal yang buruk, harus bertahan hidup dengan sisa-sisa dana BOS yang tidak seberapa. Ini bukan lagi soal anggaran yang kurang. Ini soal inkonsistensi hukum. Pemerintah pusat menetapkan kurikulum nasional, menetapkan standar kelulusan nasional, namun saat bicara soal hak perut mereka, pusat berkata itu urusan daerah. Di sini letak ironisnya. Nasib seorang pendidik tidak ditentukan oleh seberapa cerdas ia mengajar atau seberapa besar dedikasinya di kelas.
nasibnya ditentukan oleh di mana koordinat GPS sekolahnya berada. Mengajar sama kerasnya, menanggung beban moral yang sama beratnya, tapi dihargai dengan angka yang sangat berbeda. Bahkan seringkali menghina martabat manusia. Kita harus berani bertanya, apakah kita sedang mengelola pendidikan atau kita sedang mengelola skema kerja paksa terselubung yang dibalut dengan kata pengabdian? Selama tidak ada intervensi pusat untuk menetapkan floor price atau standar upah minimum nasional bagi tenaga pendidik, selama itu pula profesi guru akan terus menjadi profesi yang dikasihani, bukan dihormati. Masalah kedua ini jauh lebih menyakitkan karena sifatnya yang sangat teknis namun berdampak fatal. Administrasi yang menyiksa. Seringkali kita mendengar berita guru belum gajian selama 3 bulan, 6 bulan, bahkan 8 bulan. Banyak yang menyangka kas negara sedang kosong, tetapi kenyataannya jauh lebih ironis. Uangnya ada, anggarannya tersedia di brankas pusat, namun uang itu terpenjara oleh sekat-sekat digital bernama Dapodik, Data Pokok Pendidikan. Disinilah letak kegilaan birokrasi kita. Gaji seorang manusia, hak dasar untuk makan dan bahkan bertahan hidup, disandra oleh 1 digit nomor rekening atau salah ketik atau ketidaksesuaian data sarana prasarana sekolah di sebuah sistem online. Sistem verifikasi pusat memang dibuat ketat untuk mencegah korupsi dan sekolah yang fiktif. Itu niat yang baik. Namun ketika sistem tersebut gagal memverifikasi karena kesalahan teknis kecil, tidak ada mekanisme penyelamatannya yang cepat. Sekolah harus melakukan submit ulang. Proses review dimulai dari nol dan birokrasi pusat kembali bekerja dalam ritme mereka yang lamban. Sementara itu, di ujung sana, seorang guru honorer harus berhutang ke warung sebelah hanya untuk bisa berangkat mengajar esok hari. Lalu, kita bicara soal pemerintah daerah. Dana alokasi khusus DAK non-fisik yang di dalamnya ada komponen gaji seringkali tersendat karena Pemda lambat menyetorkan laporan pertanggungjawaban. Dalam logika birokrasi pusat, tidak ada laporan, tidak ada pencairan tahap berikutnya. Ini adalah hukuman kolektif yang sangat tidak adil. Pusat menghukum Pemda yang lalai dengan cara menahan dana, tetapi siapa sebenarnya merasakan hukum itu? Bukan pejabat daerah yang duduk di ruangan AC dengan tunjangan tetap. Yang merasakan hukumnya adalah guru yang di garda terdepan. Ini adalah bentuk kejahatan administratif. Guru dipaksa menjadi martir atas inkompetensi operator sekolah dan kelalaian birokrat daerah. Kita terjebak dalam digitalisasi yang setengah hati. Administrasinya modern dan kaku, tapi penyelesaian masalahnya masih sangat purba dan lamban. Bagaimana mungkin kita bisa menuntut profesionalisme dari seorang guru jika sistem yang menaunginya bahkan tidak mampu menunjukkan profesionalisme dasar dalam mengelola data dan hak upah? Kita telah menciptakan labirin birokrasi di mana guru masuk ke dalamnya untuk mendidik, tetapi justru tersesat dan mati kelaparan di dalam sana. Kita perlu meluruskan satu narasi yang sudah bertahun-tahun menjadi mantra di ruang publik. Indonesia kekurangan guru. Benarkah demikian? Mari kita bedah datanya secara dingin. Secara nasional, rasio guru dan murid kita berada di angka 1:16. Jika kita bandingkan dengan standar global UNESCO yang berada di angka 1:28, Indonesia sebenarnya memiliki jumlah pengajar yang sangat melimpah. Secara statistik, kita tidak kekurangan orang. Yang kita alami adalah kegagalan distribusi dan ketimpangan spesialisasi yang luar biasa parah. Masalahnya bukan pada jumlah total, tapi pada mismatch, ketidaksesuaian yang sistemik. Di suatu sisi,
Kita memiliki penumpukan guru di sekolah-sekolah perkotaan atau daerah yang dianggap nyaman. Di sisi lain, sekolah di pelosok atau daerah tertinggal harus berjuang dengan satu guru yang merangkap mengajar 3 kelas sekaligus. Namun, ketimpangan geografis ini hanyalah puncak gunung es. Masalah yang lebih mendalam adalah disparitas mata pelajaran. Data menunjukkan kita mengalami oversupply atau kelebihan hingga 230.000 guru di bidang studi tertentu. Sementara kita mengalami kekosongan akut di bidang studi produktif, teknologi dan sains. Mengapa ini bisa terjadi? Karena selama puluhan tahun rekrutmen guru terutama honorer dilakukan tanpa pengawasan dan tanpa filter kebutuhan nasional yang jelas. Sekolah merekrut bukan berdasarkan analisis beban kerja yang akurat, tetapi seringkali karena keadaan darurat atau lebih buruk, karena faktor kedekatan. Akibatnya, kita memiliki ratusan ribu orang dengan status guru namun tidak memiliki ruang kelas untuk mengajar secara optimal. Inilah yang disebut dengan pengangguran terselubung dalam sistem pendidikan kita. Kita tidak punya sistem pemetaan nasional yang bekerja secara real time. Pemerintah pusat seringkali buta terhadap kebutuhan real di tiap jengkal tanah air. Sementara pemerintah daerah seringkali enggan memindahkan guru dari zona nyaman mereka karena tekanan politik lokal atau ikatan emosional. Kekacauan distribusi ini adalah bom waktu. Kita terus mencetak sarjana pendidikan, kita terus menumpuk tenaga honorer, tapi kita gagal menempatkan mereka di tempat yang benar-benar membutuhkan. Selama sistem pemetaan dan redistribusi guru ini tidak diperbaiki secara radikal, maka narasi kekurangan guru akan terus digunakan sebagai alasan untuk menambah beban fiskal tanpa pernah benar-benar menyelesaikan masalah kualitas di dalam kelas. Kita tidak butuh lebih banyak orang. Kita butuh orang yang tepat, di mana pelajaran yang tepat, dan di sekolah yang tepat. Inilah titik di mana perdebatan kita seringkali menjadi kabur dan emosional. Siapa sebenarnya yang memegang kunci nasib guru? Setiap kali ada berita, guru honorer menangis karena gajinya nunggak. Netizen kita serempak menyerbu kolom komentar, Menteri Pendidikan atau Menteri Keuangan. Kita bertindak pada pusat seolah-olah mereka adalah satu-satunya pemegang otoritas. Tetapi mari kita buka lembaran hukum secara dingin. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, garis komando itu sangat jelas. Kewenangan pengelolaan tenaga honorer berada di tangan pemerintah daerah dan suatu pendidikan. Bukan di Jakarta. Faktanya, pusat seringkali sudah menyiapkan meja makan, tetapi daerah enggan mengambil piringnya. Pemerintah pusat secara rutin menyediakan kuota seleksi P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, beserta alokasi anggarannya melalui dana alokasi umum (DAU). Namun, disinilah tragedinya terjadi. Banyak pemerintah daerah justru melakukan sabotase administratif. Mereka tidak mengajukan formasi guru secara maksimal. Bayangkan, pusat membuka pintu seleksi untuk ratusan ribu guru, tetapi daerah hanya mengajukan usulan di bawah 50% dari kebutuhan real di lapangan. Kenapa Pemda enggan? Alasannya klasik. Ketakutan akan beban belanja pegawai dalam jangka panjang, atau ketidakmampuan mengelola sinkronisasi data internal. Mereka lebih memilih membiarkan guru berstatus honorer dengan gaji ala kadarnya daripada mengangkat mereka menjadi P3K yang memiliki standar gaji tetap dan dilindungi undang-undang. Ini adalah bentuk pengkhianatan birokrasi lokal terhadap warganya sendiri. Publik harus mulai cerdas dalam mengarahkan amarahnya. Jika guru di daerah Anda masih bayar Rp300.000, jangan hanya tag akun Instagram kementerian. Datangi kantor bupati, tanyakan kepada DPRD, kenapa kuota P3K yang disediakan pusat tidak kalian ambil? Kenapa anggaran pendidikan yang dialirkan dari pusat justru menguap untuk program-program kosmetik? Kita sedang terjebak dalam permainan pingpong tanggung jawab.
Pusat merasa sudah memberi dana, daerah merasa tidak sanggup mengelola, dan guru tetap menjadi bola yang dipukul ke sana kemari hingga hancur. Selama kita masih salah alamat dalam mengirimkan protes, selama itu pula para birokrat daerah yang malas akan tetap merasa aman di kursi mereka, sementara pendidikan anak-anak kita sedang dipertaruhkan. Mari kita bicara angka yang membuat dahi berkerut. Kita sering bangga dengan konstitusi yang mencapai 20% APBN untuk pendidikan. Tahun 2026 ini, angkanya mencapai ratusan triliun rupiah. Sebuah angka raksasa yang harusnya bisa menyulap wajah sekolah kita menjadi kelas dunia. Tapi, tahukah Anda kemana uang itu bermuara? Sekitar 80 hingga 90% anggaran tersebut tidak berhenti di meja Menteri Pendidikan. Uang itu diterjunkan langsung ke daerah melalui DAK dan DAU. Harapannya, agar daerah paling tahu kebutuhan gurunya bisa mengeksekusi kesejahteraan dan dengan cepat. Namun, kenyataan di lapangan justru menunjukkan sebuah paradoks yang menyakitkan. Di tangan oknum birokrasi daerah, anggaran raksasa ini seringkali mengalami penyusutan makna. Kita melihat dana pendidikan yang seharusnya menjadi nafas bagi guru honorer, justru dialihkan untuk program-program yang lebih bersifat politis daripada pedagogis. Kita melihat anggaran dikuras untuk proyek-proyek seremonial, renovasi kantor dinas yang tidak mendesak, atau pengadaan alat-alat yang hanya menjadi rongsokan di gudang sekolah. Yang lebih miris, ada daerah yang menggunakan dana pendidikan untuk skema beasiswa eksklusif yang secara ajaib justru dinikmati oleh lingkaran keluarga atau kelompok kepentingan tertentu, bukan anak-anak yang paling membutuhkan guru. Mereka tetap menjadi prioritas terakhir. Saat anggaran daerah defisit, hak guru honorer yang pertama kali dipangkas atau ditunda. Saat anggaran surplus, guru tetap diminta bersabar. Sementara pejabat daerah menambah armada kendaraan dinas. Ini bukan lagi soal uang yang kurang. Ini adalah soal moralitas pengelolaan. Selama dana pendidikan dianggap sebagai jatah politik daerah dan bukan sebagai investasi peradaban, maka sebanyak apapun triliun yang dikirimkan pusat, guru-guru kita akan tetap hidup pas-pasan. Kita sedang menyaksikan sebuah tragedi. Anggarannya kelas 1, tapi nyali birokrasi daerahnya kelas 3. Kita tidak butuh sekedar tambahan angka di APBN. Kita butuh audit moral dan transportasi total atas setiap perak yang dikirim ke daerah. Jangan biarkan masa depan anak-anak kita digadaikan demi program kosmetik yang hanya terlihat bagus di baliho jalan raya. Sementara gurunya harus berhutang untuk sekedar membeli pulsa data demi mengajar. Setelah kita menguliti borok sistemnya, pertanyaannya adalah, lalu kita harus apa? Masalahnya sebesar ini tidak akan selesai hanya dengan air mata di media sosial atau janji manis saat kampanye. Kita butuh solusi yang sistemik, radikal, dan terukur. Ferry Irwandi menawarkan 5 pilar yang seharusnya menjadi kitab suci perbaikan pendidikan kita. Pertama, akurasi data. Tulang punggung keadilan kita harus berhenti bermain-main dengan data. Dapodik, data pokok pendidikan. Tidak boleh lagi sekedar formalitas administratif yang diisi asal-asalan oleh operator sekolah yang kelelahan. Dapodik adalah nyawa kesejahteraan. Sekolah harus akurat dan Pemda wajib disiplin laporan. Jika laporan daerah telat, seharusnya ada sistem penalti bagi pejabatnya, bukan penundaan gaji bagi gurunya. Transparansi data adalah langkah pertama untuk memutus rantai anggaran fiktif yang sering menghisap uang rakyat. Kedua adalah intervensi pusat. Memutus ketergantungan daerah. Guru tidak boleh lagi menjadi sarana otonomi daerah yang gagal. Pusat harus melakukan intervensi langsung. Salah satunya melalui tunjangan sertifikasi yang dikirimkan langsung ke rekening guru, seperti rencana tunjangan 2 juta rupiah bagi lulusan PPG.
Ini adalah cara paling efektif untuk memastikan bahwa seburuk apapun manajemen keuangan di tingkat kabupaten, guru tetap memiliki jaminan hidup. Kita butuh floor price, standar kesejahteraan nasional yang tidak bisa ditawar oleh kebijakan lokal. Ketiga, pemetaan nasional. Mengakhiri era mismatch. Berhenti melakukan rekrutmen buta. Kita butuh pemetaan nasional yang ketat. Rekrutmen guru tidak boleh lagi hanya soal memenuhi kuota atau sekadar memberi status. Rekrutmen harus berbasis kebutuhan real di lapangan. Kita harus berani mendistribusikan guru secara adil ke pelosok dengan kompetensi yang sepadan. Jika kita kelebihan guru IPS, tapi kekurangan guru sains, sistem seleksi harus cukup cerdas untuk memutar kemudi, bukan terus-menerus mencetak pengangguran terselubung. Keempat, optimalisasi P3K. Menutup celah kelalaian Pemda. Pemda tidak boleh lagi memiliki opsi untuk malas mengusulkan formasi. Pusat harus memiliki mekanisme untuk memaksa daerah mengajukan formasi P3K sesuai dengan analisis beban kerja ABK. Jika anggaran DAU sudah diberikan, tidak ada alasan teknis yang masuk akal bagi daerah untuk menahan hak guru. Kita butuh kepastian hukum agar slot P3K tidak jadi bola liar yang dimainkan untuk kepentingan politik lokal. Kelima, evaluasi berbasis performa, menjaga marwah profesi. Yang terakhir, kesejahteraan harus berjalan beriringan dengan kompetisi. Kita menuntut gaji yang layak agar guru bisa fokus mengajar tanpa harus memikirkan cicilan besok pagi. Namun, di sisi lain, guru juga harus membuktikan kualitasnya. Kesejahteraan adalah insentif bagi performa. Dengan sistem evaluasi yang valid, kita akan memiliki guru-guru yang tidak hanya sejahtera secara finansial, tapi juga kompeten secara pedagogis. Hanya dengan cara ini, kita bisa memiliki SDM yang bermutu. Tanpa solusi sistemik, kita hanya sedang memadamkan api kecil di tengah hutan yang terbakar. Sudah saatnya kita menuntut perubahan yang mendasar. Karena pada akhirnya, investasi terbaik sebuah bangsa bukan pada aspal jalanan, tetapi pada kesejahteraan mereka yang membangun akal budi manusia. Jika kita ingin tahu mengapa pendidikan kita terus berjalan di tempat, kita harus berani menengok keluar. Negara-negara seperti Finlandia, Singapura, dan Jepang tidak menjadi raksasa pendidikan karena kurikulum mereka yang canggih semata. Mereka sukses karena suatu prinsip fundamental guru diperlakukan sebagai profesi elit. Di Finlandia, hanya 10% lulusan terbaik yang bisa menginjakkan kaki di ruang kelas sebagai guru. Menjadi guru di sana memiliki presentasi yang setara dengan dokter atau pengacara. Kenapa? Karena negara memberikan jaminan hidup yang melampaui cukup. Di Singapura, guru adalah investasi strategis. Mereka direkrut dari talenta terbaik dan digaji dengan standar yang membuat mereka tidak perlu lagi mencari sampingan untuk sekedar menyambung nyawa. Sebaliknya, di Indonesia, kita justru sedang menorehkan luka baru. Saat ini kita menyaksikan sebuah kontradiksi kebijakan yang sangat melukai perasaan para pendidik. Di satu sisi, jutaan guru honorer yang sudah mengabdi belasan tahun harus melewati proses birokrasi yang melelahkan, seleksi yang berbelit, dan ketidakpastian status P3K yang menggantung. Namun, di sisi lain, kita melihat pemerintah sedang begitu sigap dan cepat membuka ribuan formasi ASN P3K untuk program baru, seperti Satuan Pelayanan Gizi dalam makanan bergizi gratis. Mari kita berbicara jernih. Tentu memberi makan anak bangsa itu penting. Namun ketika tenaga unit dapur umum bisa mendapatkan kepastian status ASN dengan jalur yang jauh lebih akseleratif dibandingkan guru-guru yang sudah puluhan tahun berdarah-darah di ruang kelas, disitulah letak ketidakadilan moralnya. Ini memberikan perasaan yang mengerikan bagi bangsa ini. Bahwa mengurus piring makanan dianggap lebih mendesak dan lebih berharga daripada mengurus isi kepala anak-anak kita.
Kita sedang membangun sebuah paradoks. Perut yang kenyang tapi dipimpin oleh generasi yang kehilangan guru-guru terbaiknya karena profesi dianggap tidak lagi memiliki masa depan. Akar masalah di negara maju adalah pemberian martabat melalui sistem. Jika kita ingin meniru Finlandia atau Singapura, kita harus berhenti memberikan guru kita mengemis haknya. Kita harus menyelaraskan kecepatan birokrasi. Jika pemerintah mampu bergerak secara kilat untuk program prioritas baru, seharusnya pemerintah juga punya nyali dan kecepatan yang sama untuk menuntaskan utang sejarah pada guru honorer. Kita tidak bisa bermimpi menjadi Indonesia emas jika para penjaga pintunya masih dibiarkan dalam kegelapan ketidakpastian. Pendidikan adalah soal martabat. Dan martabat dimulai dari bagaimana negara menghargai mereka yang berdiri di depan papan tulis. Kita sudah sampai di ujung diskusi ini. Tapi masalahnya baru saja dimulai bagi jutaan guru di luar sana. Jika pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, memang serius ingin menghancurkan tembok bottleneck yang menyiksa pendidikan kita, maka tidak ada lagi ruang untuk basa-basi birokrasi. Kita butuh langkah radikal. Pertama, sentralisasi gaji guru. Kita harus berani mencabut wewenang penggajian dari tangan pemerintah daerah dan mengembalikannya ke pemerintah pusat. Kenapa? Agar hak hidup guru tidak lagi disandra oleh ego sektoral, kas daerah yang seret, atau kepentingan politik lokal. Guru adalah aset nasional, maka kesejahteraannya harus dijamin oleh standar nasional tanpa pengecualian. Kedua, harmonisasi moral dalam rekrutmen. Jangan pernah lagi kita melihat negara bergerak secepat kilat untuk program-program baru yang bersifat seremonial atau jangka pendek. Sementara, untuk guru yang sudah mengabdi puluhan tahun, negara tiba-tiba menjadi lambat, pelit, dan penuh syarat. Jika kita bisa mengangkat puluhan ribu pegawai untuk unit dapur umum dalam waktu singkat, seharusnya kita bisa melakukan hal yang sama untuk mereka yang memberi makan jiwa anak-anak kita. Ketiga, audit total dan transparansi radikal. Anggaran pendidikan kita di tahun 2026 menyentuh angka fantastis. 769 triliun. Ini bukan sekadar angka. Ini adalah uang keringat rakyat. Kita harus memastikan setiap perak dari angka itu benar-benar mendarat di dompet guru yang mengajar. Bukan menguap di hotel-hotel mewah untuk rapat koordinasi, bukan habis untuk proyek fisik yang tidak mendesak, dan bukan dicuri oleh data-data fiktif yang memuakkan. Mari kita renungkan baik-baik. Pendidikan tidak pernah gagal karena murid yang tidak pintar. Pendidikan gagal karena gurunya dibiarkan berjuang, bertahan, dan kelaparan sendirian. Bagaimana mungkin kita menuntut seorang guru untuk melahirkan generasi emas jika untuk membeli beras saja mereka harus berhutang? Bagaimana mungkin kita bicara tentang digitalisasi pendidikan jika gurunya bahkan tidak mampu membeli kuota data? Video ini bukan sekedar konten. Ini adalah suara bagi mereka yang suaranya seringkali tertahan oleh rasa takut kehilangan pekerjaan. Ini adalah pembelajaran bagi mereka yang tetap tersenyum di depan kelas, meski perutnya melilit karena gaji yang menunggak 3 bulan. Jika Pak G merasa ini tidak adil, jangan hanya diam. Bagikan video ini bukan untuk viralitas saya, tapi untuk memastikan isu ini sampai ke meja-meja kekuasaan di daerah Pak G. Tandai bupati Anda, tandai wakil rakyat Anda, dan katakan pada mereka, cukup sudah menjadi guru sebagai timbal birokrasi. Karena pada akhirnya, sebuah bangsa tidak akan pernah lebih besar daripada kualitas gurunya. Jangan biarkan lentera peradaban ini padam hanya karena kita terlalu pelit untuk memberinya minyak. Saya Mr. Ranto, tetap logis, tetap kritis. Salam.